Okay, good morning ya. Good morning everyone, Mbak Farah, Mbak Farida, Mbak Linda. Morning, sir. Ya, Yes, sir. Good morning. ya, I really appreciate your time ya, for being on time, Mbak Farah, Mbak Linda, and Mbak Farida ya. Today we meeting ya, we will learn still about ya sociolinguistics ya, because we divide semester into two, sociolinguistics and anthropolinguistics. Yeah, started from last week, yeah, sociolinguistic and in general, language and society. Now we learn about the further topics. Actually, Ferdinand de Saussure has already defined language, yeah, langue and parole. Here we learn about that varieties. That's why we will have a title, language, dialect, and varieties. Okay, Mbak Farah, Mbak Farida, Mbak Linda, in Introduction to Linguistics, we have materials that discuss the father of linguistics, yeah, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, in his concept, defined language, yeah, from the 3 point of view, yeah, from the 3 point of view. First, language in general, that is a system. Jadi sistemnya, the system of human in communications. That's language with the small l. Then it comes into an application in each region, yeah, because language in agreement, social convention by specific people in specific region. It comes into langue, bahasa Perancisnya ya, language with high L, yeah, with the capital L. We have Japanese language, we have Thai language, we have English, yeah, we have French, we have Korean, and extra. Then the third one is about, yeah, parole. Parole is the language that used by the individual. Yeah, each of you have a different, for example, suprasegmental. Each of you have different pitch when you speak, when you utter something, yeah, you have different intonation. Nah, that's melekat pribadi, lepas pribadi ya, that's about parole. Nah, itu sebagai pengantar. So from that Ferdinand de Saussure concept, we need to know in language in society, yeah, about the differences between language, dialect, and varieties itself. Nah, what is varieties? Jadi dari varieties dulu. What is varieties? Ya, varieties here is specific set of linguistic items, ya, or human. This is mistyping, human speech pattern. Presumably, apa itu? Sounds, words, and grammatical feature, ya, which we can uniquely associate with some external factors, ya, presumably a geographical area and a social group. Mohon maaf, ini ada beberapa salah ketik ya, misspelling ya. A geographical area and a social group. That's a varieties. Yeah, so in language, they have varieties, yeah, like Ferdinand de Saussure, yeah, with the langue itself, yeah, language and parole. Yeah, then in the specific items of human patterns here, yeah, there are several varieties in sounds, words, and grammatical feature. Yeah, we will learn about varieties first. Nah, itu dari varieties. Nah, sehingga so we can define what is language and dialect. Nah, di sini kita garis bawahi dulu secara konsep ya. Nanti kita akan lanjut untuk diskusi penjelasannya. There is no clear cut or watertight concept, ya, between language and dialect. Later on, we will sum up into this. There is no clear cut or watertight concept. Nah, tapi ya, but
How can we divide between this is language, this is dialect? How can we divide? How can we differ that this is language, this is dialect? Yeah, based on the theory, the way is by using mutual intelligibility. Yeah, the mutual intelligibility criteria used to divide language and dialect. Nah, apa itu? Nah, sebelum itu, 2 poin besar itu kita jelaskan. Kita akan ke definisinya dulu. We'll see the definition of language and dialect. Ya, seperti yang tadi, ini saya tekankan lagi ya, based on the Ferdinand de Saussure point of view, ya, about language and parole, language and parole, ya. Here, language definition, ya. Language is the method of human communication, either spoken or written, yeah, consisting of the use of words in any structured and conventional way. Yeah, structured and conventional way. Why this is conventional? Because it's based on the social agreement, right? This is language. And then dialect. Dialect is a variety. Ya, kita sudah dapat dasar pengertian what is variety tadi ya. Dialect is a variety of language distinguished by this, please concern on this one, by what? Grammar, pronunciation, or atau and vocabulary, ya, spoken in a specific area by a specific group of people. That's the definition of dialect. Then language itself, ya, one by one, ya. If we talk about language, ya, we'll talk about an abstract system of symbols and meanings governed by a grammatical rules. Jadi, kenapa di bahasa itu, ya, kalau teman-teman belajar dari Introduction to Linguistics kan ada phonetic and phonology. Kenapa fonetik itu realisasi atau konkret dan fonologi itu sebuah hal yang abstrak atau kognitif? Ya karena bahasa itu dimulai dari it is started from something that is in our mind, something abstract. Sometimes it is applied, it is uttered, kadang ini diujarkan ya, kadang ini dituliskan. Nah, kenapa bahasa itu berasal dari an abstract system of symbols and meaning, tapi diatur itu governed by grammatical rule. Nah, akan tetapi, however, although language is governed by set of rule, it is not static. Bahasa itu tidak statis. Paham maksudnya di sini? Ya. Karena bahasa itu apa? The language evolves and change in every moment. Kalau teman-teman tahu part of speech ya, misalnya preposition, then we have quantifier, for example, ya, or auxiliary. That's static. Memang ada yang static ya, nggak jarang berubah. But that's hardly ever change. But we have noun, we have verb. That's dynamic. Nah, dari sisi vocabulary kita bisa analisis dari situ coba. Dynamic. For example, when I was young, there is no noun that has the meaning of surf the internet to get any kinds of meaning, ya, any kinds of information. Itu sekarang ada nounnya, Google. Dulu there is no Google, now we have Google. Then berkembang ini menjadi verb, ya. Please Google the word this. Google sudah menjadi verb. That's the meaning, the samples of language is dynamic. In bahasa Indonesia, zaman dulu saya SD itu belum ada namanya jomblo, the word of jomblo. Then because of Arman Maulana in Gigi ya, sing a song of jomblo. Nah, lalu ada there is some
social convention, agreement ya, persetujuan by a society for that word, dari kata itu. Jadi itu berterima dan jadi forma apa menjadi slang namanya. That's why it's accepted. Lalu ada juga yang single and jomblo di dalam masuk dalam kamus. Jadi language is dynamic. Language itu evolve and change. Nah, maksudnya seperti itu. Bentar ya, saya pause dulu. Sebentar ya, saya stop dulu sebentar. Okay, so sorry for the interruptions. Yeah, so we'll continue about language. Yeah, sorry because I have kinds of administrative things in the faculty. Yeah, so we'll continue. Yeah. Nah, after knowing about the principle that language is dynamic, we'll see the reality in this word. Yeah, that there are a lot of language because we talk about varieties. Kita berbicara tentang variety ya. Di dalam bahasa sendiri ya. There are a lot of languages in the world. Ya, taken from the reference ya. In 2015 ya, SIL Ethnologue Catalog 7 itu there are 102 living human languages ya. 102 living human languages ya. The big one if you see the language family of the world, yeah, language family of the world, we have many, but this is the big one, yeah. The big one is English, Mandarin, French, Spanish, Arabic, Hindi, and German. Yeah, that's the most spoken languages in the world. We do not talk all about it, but we talk about some. Yeah. Then from the word living human languages, is there any dead language? Ada nggak kira-kira dead language itu? Maybe Mbak Stella, ada nggak dead language itu? Bahasa yang mati itu ada nggak istilahnya dalam linguistik? Atau Mas Raka, ada nggak kira-kira ya dead language itu? Ada, kalau teman-teman melihat di
David Crystal's book, The Encyclopedia of Language, one of them ya, salah satunya. You can see that language. Ya, ada namanya itu isolated language. Nah, kalau ada yang ini living language. Nah, I'm sure that the current language that we learn is a living language ya, because there are so many speakers that utter it. If there is no speakers and there is no that kind of renaissance of this language, so it can be dead language. Okay. Then even these languages have different varieties known as dialect. Dari sekian banyak variasi human languages itu, setiap languages ada namanya varieties lagi disebut dengan dialect. Nah, some formal dialect nanti itu menjadi language ya yang diakui oleh negara-negara. Nah, the other one can be the informal one ya, it can be still about dialect. Nah, sekarang kita akan membahas ke dialect itu sendiri. Dialect. Dialect is a version of a language spoken. Nah, ini a version of language. Ini sama-sama bahasa, tetapi dia a version of language spoken in particular geographical area, ya, particular geographical area, or by particular group of people. Why we took those two categorizations? Because if we see the origins, yeah, if we see the origins, we can have particular geographical area. But if we see in the current days, yeah, in the current era, that persons can move to the other places easily, can stay there in the long time. So that's why it is not enough for particular geographical area. But we can see from the origin, yeah, geographical area. But the other one, we can have another additional with particular group of people. Nah, seperti itu. Tadi yang saya tanya belum jawab ya. Misalnya Mbak Cika, sambil, are you here, Mbak Cika? Yeah, where are you from, Mbak Cika? Where is your origin place? I'm from Ngawi, sir. Ngawi. Where do you stay now? I stay in Jogja. Nah, something like that ya. We talk about dialect. Mbak Cika has dialect, Eastern Javanese dialect ya. Karena Jawa Timuran itu ada dialect tersendiri. We talk about linguistic universally ya. Jadi belajar linguistik itu kita bisa belajar secara universal juga teorinya ya, dengan contoh-contoh tadi bahasa Indonesia, bahasa daerah itu bisa. Nah, Mbak Cika, if we have a mapping of dialect, of course with Ngawi map, right? With Javanese map seperti dalam materi introduction to linguistik yang dulu teman-teman pernah ikuti, itu ada peta-peta contoh dialek ya di Jawa. Nah, itu let's about map. Mbak Cika stay in Yogyakarta. So we cannot just spirit the place, the map itself, but also the people. Jadi Mbak Cika itu tetap melekat nanti untuk misalnya berbahasa Jawa ada dialek yang di bawah. Nah, that's why this is important. Then the other one, yeah, thank you Mbak Cika for the response. Yeah, this could also be explained as a social or regional varieties. Nanti makanya dalam definisi ini nanti akan menjadi dasar dalam klasifikasi as a basic of the dialect classifications ya. Nah, distinguished by, sekali lagi ini tadi sama ya di depan. Ditentukan oleh apa? Dibedakan oleh apa? By grammar, pronunciation, or vocabulary. And this is especially a way of speaking that differs from the standard variety ya of the language. Jadi ini yang membedakan dengan variety yang standar, dialek standar. Misalnya yang sudah menjadi apa? Bahasa tadi disebut bahasa. Contohnya Cantonese and Mandarin are often classified as dialects of Chinese. Oke, saya akan nanya ya. Diskusi dulu sebentar. Ya, Mbak Faridatullah open cam, saya apresiasi ya. Lainnya boleh tidak karena saya menghargai ini ya, internet koneksi dan sebagainya. Oke, kalau kita bahas apa tadi ya tentang dialek, ya
We will learn from our surroundings ya, karena Mercu Buana ini Jogja ya. Jadi kita ambil contoh dengan dialek yang ada di sini. Bahasa Jawa, Javanese language. Terdiri dari beberapa aksen atau dialek. Nah, kalau orang yang ada di Tegal, Purwokerto ya, teman-teman saya, itu saya dulu punya banyak teman di situ. Itu namanya dialeknya bahasa Jawa ngapak ya. Orang ngapak orang enak misalnya gitu ya. Ya gue ya. Lalu ada yang di Jogja itu orang Purwokerto itu bilangnya bandek ya. Ya, itu aksen Jawa Tengah yang Yogyakarta. Lalu ada Jawa Timuran. Ya kan? Ada Eastern Javanese accent. Nah, itu namanya adalah variasi ya dari bahasa. Tapi kenapa kok dalam bahasa Jawa itu yang dalam resminya itu bahasa yang dialeknya itu ngambil yang daerah Yogyakarta? Ada yang mau sharing? Kok iya ya kalau ada misalnya bahasa Jawa yang ada di kamus Ronggo Warsito misalnya ada di buku dan lain-lain ya. Itu kok dialek yang resmi digunakan yang ada di dialek Jogja. Ada yang mau mencoba? Memberikan pendapat, give your opinion. Oke, saya pandu ya. If we know about history, because learning language is synchronically kemarin ya dalam kalau dulu dasarnya synchronically and diachronically ya. Synchronically, diachronically. Diachronically itu ada hubungan dengan waktu. Nah, karena ada hubungan dengan waktu, jadi kita harus melihat konteks sejarah juga ya. Nah, dulu kerajaannya ya yang sebelum lama-lama ya, belum Singosari itu yang terakhir dan Majapahit yang terakhir itu keraton yang lebih kekinian menjadi pusat pemerintahan di mana? Di Mataram ya, Jogja Solo. Nah, itu dalam bahasa itu ada teori power. Nah, dalam critical discourse analysis by John Van Dyck, Erianto dan lainnya itu juga ada power. Nah, jadi power really influence here, berpengaruh. Jadi dialek standar yang dipakai adalah yang dialek Jogja, Solo. Nah, dialek Purwokerto dan lainnya itu bukannya tidak baku, itu oke, tetapi bukan yang di standar ya. Yang kita tidak membicarakan dalam bahasa pertama kali dulu saya tekankan ya, belajar bahasa, guru bahasa tidak melihat itu bahasa low, high dan sebagainya ya, semua sama. All are the same, all are equal. Hanya aja diakuinya standar or non standar. Ya, karena ada yang seperti itu. Kemudian we talk about English, American English. Yang sering saya contohkan yang jurnal sosiolinguistik itu di beberapa negara bagian di South of United States itu car di pronounce secara jelas menunjukkan high social status. Ya, high social status. Yang car seperti yang di kamus itu malah low social status. Nah, tetapi di negara bagian utara itu kebalik. Car itu high social status, yang car itu low social status. Nah, sekarang yang masuk di kamus yang di Cambridge, Oxford, Longman itu yang intrasif atau silent R atau yang rhotic R, R-nya yang jelas, yang mana? Yang ada di kamus yang standar. Kalau teman-teman buka kamus, car itu kan ya car, gitu kan? R-nya itu silent atau hanya diucapkan secara intrusif, sedikit sekali. Nah, padahal even the reality both are uttered, both are pronounced. Kedua-duanya itu diujarkan, tetapi karena zaman dulu ada perang Civil War ya, yang sering kita dengar itu bukannya antara Captain America dan Iron Man ya, Civil War yang movie, tapi Civil War antara South and North.
Tentang apa? Slavery, perbudakan loh dulu. Yang mendukung perbudakan yang mana? So, bagian selatan karena perkebunan ya, forestry. Jadi banyak hasil-hasil perkebunan membutuhkan banyak budak. Industrinya itu yang bagian utara. Kalau bagian utara itu terkenal dengan industrialization. Jadi sudah banyak mesin, sudah banyak alat-alat, lalu tidak membutuhkan tidak mendukung perbudakan. Nah itu dasarnya sebenarnya we talk about history. Lalu there was a war, ada perang yang menang mana? Selatan atau utara? Kalau dari sejarah dari film yang ya ada kita melihat input itu yang menang yang utara. Yang menang utara ibu kotanya di selatan ya, kayaknya tipis ya. Yang menang di utara ibu kotanya di utara, Washington DC. Yaitu alur logikanya. Ya. Misalnya ya sifat manusia seperti itu kan, human personality kan. Kalau yang menang kan ingin menjadi haknya. Nah itu seperti itu. Ibaratnya sebuah power sampai ke bahasa. Language are influenced by power. Jadi aksen dialek-dialek yang digunakan dalam kamus itu ya yang di the American pronunciation use the North dialect mostly ya. Memang kalau persentase tentu saja tidak 100%. Indonesia ibu kotanya di mana? Kan kita ada Melayu tinggi, Melayu rendah dengan Malaysia ya. Kalau rumpun bahasanya, kalau teman-teman pelajari, belongs to Austronesian language ya. Kalau English, Indo, European. Kalau dilihat dari pohon bahasanya itu ya, kalau teman-teman di Introduction to Linguistics itu, English, Anglo-Vision, West Germanic, Indo-European. Nah itu semakin. Kalau Indonesia kan Austronesian, mulai dari rumpun bahasa yang besarnya itu dari Madagaskar, ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, sebagian dari Maluku dan sebagainya ya. Papua beda subbahasa sendiri yang di sana seperti itu. Nah, kembali ke tadi. My bad ya. Di Indonesia itu ibu kotanya di negara bagian negara bagian Indonesia bagian mana? Barat. Nah, ini kita tidak, we do not talk about racism and extra ya, there will be in a cross cultural understanding, tapi we talk about reality. There is a power. Ya. Related with language ya, di konteks ini kita bicarakan bahasa. Bahasa dialek-dialek yang kebanyakan dipakai itu adalah dialek yang ada di bahasa yang ada di Jawa ya, maupun ada yang sementara mayoritas yang ada di Indonesia bagian barat. Nah, lalu berapa persen hanya ada dialek-dialek yang ada di bahasa bagian tengah dan timur itu sedikit sekali dimasukkan dalam bahasa yang standar. Nah, itu there is a power behind of it. Semua pasti ada hubungannya dengan kekuasaan. Baik dalam sejarahnya ya. Ini pernah dulu dalam kuliah saya dengan profesor saya, Prof. Supomo, yang ada di Kamus Hasan Sadli, itu saya tanyakan dengan beberapa teman ya, seperti itu. Memang sesuai teorinya ya. There is a power in every languages, which is standard ya. Yang mana yang akan distandarkan itu pasti ada hubungannya dengan itu. Tapi sekali lagi tetap bahasa itu kan social convention ya, kesepakatan juga social convention. Maka daripada itu social convention-nya kan terpengaruh dengan power juga. Nah, itu kita kembali ke bahasan dialek tadi. Nah, jadi bisa menjawab ini. Nah, tadi kan previously we talk about dialect accent. Dua hal itu kan satu sama lain saling terkait kayak phonetic and phonology. Nah, sekarang teman-teman di sini ya, sebelum kita lanjut ya di bagian dialek ini, what is the differences? Ya, what are the differences between dialect and accent? Nah, kalau accent dan dialek itu bedanya apa ya? Can you see this? Ya, please take a look at this. Kelihatan ya highlight-nya ya. Grammar, pronunciation, or vocabulary.
if we talk about dialect, yeah, we will compare, we will have a scope about those three. Yeah, it can be grammar, the pronunciation, or vocabulary. Nah, if we just discuss about pronunciations variety, ya, it's called by accent. Jadi kalau hanya accent itu hanya concern ke pronunciation-nya. Tapi kalau kita we discuss about dialect, pronunciation masuk salah satunya ya. Jadi pronunciation iya, grammatical variety ya, vocabulary variety iya. Jadi dialect. Nah, contohnya ini, Cantonese and Mandarin itu tidak hanya berbeda accent-nya, pronunciation-nya, tetapi juga ada grammar-nya sedikit, ada vocabulary-nya yang ada variasi. Nah, contohnya ini. Dialect can be classified into two categories ya, standard and non-standard tadi yang kita ceritakan ngalor ngidul tadi ya itu. Nah, salah satunya karena ada kamus, salah satunya karena ada institution yang mendukung standar dialeknya ya, seperti Cambridge, Longman, ya itu. Nah, kembali ke highlight yang pertama setelah kita memahami konsepnya ya, ada ini. There is no globally accepted standard to distinguish the difference between language and a dialect of language. Nah, itu. Tetapi untuk membantu ini ada teorinya yang namanya apa tadi? Mutual intelligibility. What is it? What is mutual intelligibility? Nah, dari namanya kita sudah bisa menebak ya. Mutual itu satu sama lain, saling ya kan? Intelligibility adalah pemahaman kognitif kita, pemahamannya. Jadi ada the share knowledge, share mutual intelligibility. Jadi contohnya ini, if two speakers of two varieties can understand each other, then it is accepted that two varieties are two dialects. Jadi kedua variasi itu adalah bukan beda bahasa, tapi beda dialek. Nah, gitu teori mutual intelligibility itu. If not, kalau tidak, jadi tidak saling mengerti, kebanyakan ya, mungkin sedikit mengerti, tapi kebanyakan nggak saling mengerti, consider to be two different languages. Nah, tuh. Ya, itu sementara dari pembahasan itu kita akan diskusi lagi. Nah, dari sekitar kita ya yang kita familiar. Tadi misalnya, tadi saya nanya Mbak Farida yang dari Ngawi tadi ya? Bukan, Bukan. Mbak Farida dari mana? Saya dari Purwokerto, Sir. Oh, pantesan ngapak tadi ya. Nah, masuk ini. Contohnya saya dari ini ya, di Sedayu Bantul, Wong Bantul dengan Mbak Farida. We use our surrounding context ya. Purwokerto. Purwokertonya mana, Mbak? Purwokerto dekat terminalnya, Pak. Oh, ya. Nggak nyanyi Terminal Tirtonadi, tapi Purwokerto ninggal janji ya. Ada itu artinya. Oke, nah coba Mbak Farida ngomong ngapak sedikit, bisa nggak? Enggak, kalau kita kan reseptif ya, mungkin bisa, tapi logatnya, dialeknya, accent-nya, ya yang ada kencotnya mungkin. Kalau saya mungkin ngelih. Nah. Mau enggak atau malu? Ya, ya Ramani atau gimana? Wis barek. Nah, Gitu. wis barek. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu beda ada beda pronunciation-nya kan? Ya. Itu accent. Kalau kita concern ke situ, ternyata bahasa apa yang ngapak dengan Bandek dengan yang Jogja Solo itu ada beda juga yang kencot. Kalau wadi wareg kan kalau isih ngelih, ya, kalau Jawa ngelih itu isih kencot ya. Pak apa ya? Masih itu apa bahasa logat di Purwokerto ya? Masih itu esih. Isih ya, isih kencot, nyong isih kencot. Nah, Esih, Pak. Kalau isih. isih tuh kayaknya Jogja. Oh ya, esih kencot ya nyong. Nah, misalnya ada nyong beda kan?
nyong, aku, kulo, dan sebagainya. Nah, itu ada perbedaan vocabulary enggak? Ada. Ya tetap ada beda. Ada bedanya, vocabulary ada bedanya. Susunan bahasa mungkin 1-2 dikit aja ada bedanya. Nah, tetapi itu masih satu bahasa enggak? Sama. Masih satu bahasa. Itulah teori dari mutual intelligibility. Paham di sini? Jadi Mbak Faridatullah nanti ngomong apa, misalnya curhat ke saya, Pak ini, pakai bahasa ngapak, saya tahu. Lalu saya pakai ini, Mbak Faridatullah tahu. Itulah teori mutual intelligibility. Ya. Dari misalnya orang Jawa Timuran ya, oh nyapor ini, gitu kan, nyapu kok, tapi bisa buat guyonan ya. Itu kita saling tahu ya, mungkin dari yang ngapak ke logat Jawa Timuran tahu. Tapi nanti misalnya Mbak Farida ngomong beli sate di ini ya, di orang Madura, mereka saling ngobrol satu sama lain ya, suami istri. Mungkin Mbak Faridatullah ya megang gini, ngomong apa itu? Nah, artinya tidak shared mutual intelligibility ya. Sama kalau saya kemarin itu ke pasar di daerah Bandung. Banyak orang-orang ngomong bahasa Sunda. Hanya 1-2 saya yang tahu, tetapi secara keseluruhan konteksnya saya tidak belajar ya. I do not learn the Sundanese language yet ya. Konteksnya enggak, mutual intelligibility itu teorinya ya secara alami seperti ini tidak tahu. Nah, jadi bahasa Jawa dan Sunda dan Jawa itu beda bahasa atau beda dialek? Beda bahasa. Kalau Jogja Solo dengan Purwokerto, Jawanya itu sudah kenapa masih satu bahasa Jawa? Karena shared mutual intelligibility. Jadi bukan beda bahasa, tapi hanya beda dialects, different dialects, ya. Nah, lalu dengan Madura tadi, walaupun sama-sama berdekatan, Pak, itu sudah bukan logat Jawa, tapi sudah Maduranis, bahasa Madura. Nah, sama in English ya. When we talk about dialect. Nah, itulah teori mutual intelligibility. Tetapi kenapa tadi di-highlight? Ya, itu dengan teorinya. Tetapi sekali lagi, there is no globally accepted standard to distinguish. Itu tadi membantu. That's to help us in making classifications, but because in the society there are several phenomena. Ada beberapa temuan fenomena ini. Ya, contohnya ini, here I will give you some samples, not all ya. You can elaborate it by yourself at home. Di rumah nanti mungkin ada waktu luang baca atau lihat podcast atau video tertentu tentang keunikan-keunikan dalam ini ya yang bisa masuk dalam analisis mutual intelligibility. Yang nggak masuk dalam teori itu nanti ada. Contohnya ya ini sampel dialek ya. Kalau ini dialek di Turki ini ada dialek di Syria, Western Anatolia ya. Ini mereka saling mengerti cuma beda dialek, tapi satu bahasa. Bukan bahasa Irak sendiri ya, orang-orang yang menggunakan bahasa Turki tapi ada di Irak itu ada dialek. Nah, problem. Nah, ini masuk ke sini. Problem on mutual intelligibility ya. Saya ambil salah satunya dari Alexander Himmelon and Nichols ya. Dalam bukunya The Austronesian Language of ASEAN bla bla bla. Nah, bahasa kita ini, bahasa ibu kita, our mother tongue. Ya. Indonesia dan Malaysia itu kalau pakai teori mutual intelligibility, kalau saya ya, atau anak saya pun nonton Upin Ipin, bingung nggak? Paling 1-2 ya, tapi secara keseluruhan enggak, bingung, tahu, paham. Shared mutual intelligibility. Nah, kalau dalam teori mutual intelligibility itu seharusnya masuk apa? Beda dialek. Tapi kasus di sini Malaysia dan Indonesia sudah beda bahasa ya kan? Iya, nggak harus ditentang, harus sudah resmi ini karena membawa negara. Nah, itu. Jadi itu teori mutual intelligibility itu membantu help us in what is that? In dividing ya. Which one is language, which one is dialect. But tetapi secara linguistik ya, we must know the konteks. Nah, kalau konteks-konteks seperti ini karena ada apa? Political belief, the difference on political belief, difference on the nationality, ya, different on the
political affiliation sebenarnya bisa membedakan ini. Jadi menjadi beda bahasa. Nah, itu contoh yang saling mengerti, tetapi bukan aksen, tetapi sudah beda bahasa. Yang lain misalnya, kalau yang suka bola itu negaranya Ibrahimovic dan Erikson dan sebagainya. Atau kalau yang suka perabot, ibu-ibu, calon ibu-ibu ini yang IKEA itu ya. Danish, Norwegian, and Swedish ya. Sama kasusnya kayak Indonesia, Malaysia. Both, three of them ya, partially and asymmetrically, share ini great mutual intelligibility. Tetapi karena ada pandangan beda politik, beda political boundaries ya, mereka disebut bukan beda aksen, padahal saling mengerti, tapi different language. Jadi itu contoh yang kasusnya sama dengan Indonesia dan Malaysia. Nah, then next ya, ini dalam imigran ya. Kalau orang-orang Jews, orang Yahudi itu menyebar kemana-mana. Ya. Ini contohnya ya, ya the Yiddish dialect, Jews of Eastern Europe itu disebut Yiddish ya. Itu mutual intelligible with many varieties of modern German. Nah itu temuannya. Padahal mereka bukan dialeknya bahasa Jerman, tapi sudah ada mutual intelligibility. Nah, itu temuan dalam bahasa ya. That's why both this is not different dialects tapi different language. Sama dengan German and Dutch. Orang Belanda dan orang Jerman itu kalau teman-teman belajar bahasanya hampir sama. Ya, tapi kita lihat mereka bukan beda dialek, tapi sudah beda bahasa karena apa? Satu social factors tadi. Ya, selain negara, political belief, political affiliation sudah different social factors. Nah, kalau Jerman itu language which is why it is similar to say, but Dutch has with this one, yeah, they has this characteristic in the language. They tends to borrow other languages, tends to modify this. That's why that's the differences. But the German and Dutch, they actually share the mutual intelligibility each other. They know it well. But because of the political belief, affiliations, it's categorized into different language. Nah, yang sedikit beda ini ya, Italy. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu Italia itu di mana? Kalau in sharing the dialect, if talking about dialect and language and varieties, instead of about the borrowing language from Dutch and German, something like that, we talk about this, the Italian language. Nah, asalnya dari mana toh? Dari literally Tuscan. Kalau teman-teman baca, bahasa Italia yang sekarang dipakai itu zaman dulu, zaman kerajaan itu dipakai oleh minoritas. Ini unik loh, ya. Biasanya kan yang dipakai untuk mayoritas, ya. Tadi yang lingua franca dan lain-lainnya. Tapi di bahasa Italia ini yang literally Tuscan itu malah dulunya dipakai oleh minoritas dan sekarang menjadi bahasa nasional. Ya, karena ada pengaruh dari fasisme dan lain-lain ya. Itu sejarahnya. Tetapi yang kasus mutual intelligibility itu beda dengan yang kayak Indonesia, Malaysia tadi dengan some Scandinavian language is different. Di sini I will say it in bahasa, mereka itu punya banyak dialek. Kalau bertetanggaan itu masih oke, masih tahu satu sama lain. Tetapi dialek utara dengan selatan, misalnya yang sedikit jauh itu mereka malah sama sekali nggak tahu, kayak misalnya kayak udah beda bahasa gitu. Aneh kan? Padahal mereka kalau dalam kategorisasinya mereka satu bahasa Italia. Tetapi kalau dialeknya sudah terlalu jauh, mereka tidak tahu satu sama lain. Hampir kebanyakan mayoritas itu kalau di persentase tidak tahu. Ya, mungkin ada 1-2 yang tahu, tetapi beberapa nggak tahu. Karena apa? Karena beberapa variasi dialek itu dipengaruhi karena sejarah adanya dari bahasa Latin, dialek tertentu dipengaruhi oleh Greek language, bahasa Yunani,
Ada yang terpengaruh oleh Albanian, Slavic, Germanic language, and extra. Nah, itu penyebabnya. Kan kalau dari geografi itu misalnya yang Pulau Sisilia itu kan terpencil ya. Kalau karena saya aki-aki ya, pencinta Serie A, Liga Italia ya. Dulu kalau guyonan kalau cowok-cowok itu tahu Liga Italia, kalau sekarang Liga Inggris. Nah, itu Pulau Sisilia Cagliari itu ada tersentuh. Kemudian yang ada yang suka Juventus di atas sana dekat pegunungan Alpen itu kan terpengaruh oleh bahasa-bahasa lain ya, beda dengan yang ada di Sisilia. Bisa yang ada di Roma yang di tengah ya. Yang di sebelah sana, yang ada di Milan, kota mode itu beda lagi ya. That's what the phenomena from Italy. Nah, itu jadi mutual intelligibility can be used, bisa dipakai ya, to analyze about dialects, the varieties of dialects. Tetapi di beberapa tempat kita harus memperhatikan konteks. Nah, makanya itu tadi it's not globally accepted. Ya, tidak bisa kita terapkan mentah-mentah semua diterima karena ada temuan-temuan seperti itu. Ya, kemudian adanya euphemism and euphemism ini sebagai hampir closing ya, dan language and dialect. Karena semua itu dialek kan, cuma mana yang formal standar dialek nanti dia diangkat menjadi language di sana ya, the formal language. Nah, kadang dalam pergeseran makna itu language is prestige and dialect is not. Stigmatizations ya. The stigmatizations of the term dialect in reality happens here. Contoh ya, karena ini bintang pertemuan kali ini masih Mbak Farida ya, karena open camp, jadi muncul di pin ini ya, saya bukannya bermaksud apa-apa ya. Mungkin contoh yang ngapak tadi ya, dari beberapa teman saya itu kalau di Jogja itu dia fasih dengan logat Jogja Solonya, hilang ya. Dan bahasa Indonesia itu pantas sekali ya, seperti logat Jakarta. Dari teman-teman saya itu ada stigma, kalau dia kenalan dengan cewek ya, dia akan menutupi logatnya seperti itu ya. Enggak, kenapa? Karena mungkin izin aku ya, malu saya. Itu reality ya. Tapi mungkin di sini ada yang berpendapat beda, silahkan. Tapi itu dari pengalaman saya. Itu karena ada sesuai dengan teori ini ya. Kadang dialek dalam pergeseran makna itu sudah stigmatization. Kadang orang itu dengan dialek tertentu dia jadi dipakai di konteks-konteks tertentu. Kalau ketemu gengnya baru dia muncul dialeknya. Tapi kalau dia sudah lepas dari dialeknya, ada orang baru di tempat umum, ya cover up by the formal dialect. Misalnya seperti itu. Nah, itu tambahan, ini hanya tambahan berdasarkan penelitian itu language itu prestige and dialect itu stigma. Tetapi teman-teman pembelajar bahasa, you are the language learner and later on will be a teacher, ya. You will know that all the same, all are prestige, ya. Itu semua sama karena dialek itu ya yang misalnya yang Jogja Solo itu kan bahasa Jawa yang resmi, tetapi dia juga dialek. Jadi itu tadi sebenarnya dialek semua. Cuma mana yang dipakai tadi ada teorinya tergantung institution ya, atau power, atau institution itu secara luas ya, mungkin ada negara, ibu kota, atau karena kerajaan, atau karena yayasan ya, karena itu diangkat dalam kamus resmi in Cambridge, Oxford, and etc. Ya, nah dari pengertiannya tadi di awal sudah saya singgung kalau definisinya itu mengkerucut ke pembagian jenisnya juga. Nah, kinds of dialect ya consists of two. First is regional dialect. The second one is social dialect or socialite. Nah, regional dialects are influenced this one by the speaker's place ya. This type of dialects is associated with speakers living in a particular geographic location. Saya ulangi ya, karena tadi sudah kita singgung di depan. Ini highlight-nya ya. The evolution of language into various dialect is influenced by factors including time, place, and social culture. Nah, itu pembagian dari jenisnya regional dialect. Nah, how about social dialect or socialect? Ya, this is a type of dialect that is associated with speakers belonging to a given demographic group
whether this is, what is it, gender, whether this is age group, yeah, whether this is religion, whether this is ethnicity, or even the socio-economic class. Nah, closingnya ini untuk our motivation ya and inspiration as a teacher and language learner. Jadi pemahamannya kita rangkum tadi sudah, cuma ini ada kind of education ya. Dialects are a part of our culture. Jadi dialek bahasa itu kan cannot take a part between language and culture and language ya. That's all. The one is the product, the other one is the other product ya. And make us unique and stands out from others. Jadi perbedaan dalam bahasa itu make us unique dan membedakan satu dengan yang lain ya, around us. Our tradition, history, word, voices, and everyday life, this one ya, are all embedded in our language and reflect who we are. Itu kalau orang itu ada, kamu itu apa yang kamu makan. Nah, itu istilah ekstrimnya ya. Kita itu apa yang kita omongkan, apa yang kita tuturkan. Itu mencerminkan kita. Itu secara moral ya. Tetapi secara budaya ya, it is our language and reflect who we are. For example, I speak English and use word English's accent, and someone in Singaporean use Singaporean accent. Now, that reflects who we are. We are not the native, or we tend to have racist pronunciation. Yeah, maybe one of you are quite expert in a British accent. That's okay. That's reflect who you are. And this is part of us. Semuanya itu baik. Semua itu tidak ada yang baik, tidak ada yang lebih baik ya. Semua baik. Cuma masalahnya itu standar and non standar. Nah, selalu dalam bekal sebagai guru kita harus mengetahui pemahaman itu sebagai basic, sebagai tameng supaya we do not, nah berhubungan dengan mata kuliahnya Pak Daniel ini CCU ya, we do not judge other easily. Bahasanya itu deso, nah enggak. Itu namanya dark jokes ya. Harus diujarkan dalam pertemanan yang ada circle-nya ya. Kalau kalian nongkrong bersama ini pakai dark jokes itu oke ya, itu kontekstual. Tapi kalau nanti di tempat umum di forum pakai dark jokes yang berkaitan dengan ya someone will get attacked by ya our statement something like that. Nah itu. Here we have talked about dialect, ya, language, dialect, and varieties. Do you have any questions so far? Oke, Mbak Linda, nanti saya beri link baru ya untuk konsultasi skripsi. Nah, ini luar biasa ya, Mbak Linda. Setelah ini saya end, dan I will share the link to you. And the rest? So far clear, sir. Okay, thank you. Yeah, so far we learn step by step, but before meet, we focus on socio-linguistic, language and society ya. Itu nanti berikutnya in next chance we will mix ya the class into asynchronous. Jadi minggu depan kita mix dengan asynchronous, lalu kita sisipi juga dengan ASN ya, karena ada 4 ASN selama 1 semester. Nanti ASN yang pertama akan kita sisipi di tengah-tengah sebelum UTS. Oke, kalau tidak ada, thank you very much ya. Itu ada 14 mahasiswa yang datang. Akan saya presensi menyusul kalau sudah di barcode. Dan ke depan mungkin karena ini masih tahap perkembangan ya, I will say it in bahasa, di setiap mata kuliah nanti ada verifikasi dari mahasiswa untuk barcode ya. Untuk barcode. Dan mungkin itu kita susulkan ya, mungkin dari satu teman nanti saya minta bantuan untuk validasi pertemuan. Okay, that's all. Thank you very much. Hope you are all healthy ya, and in a good condition in any kinds of situation. Nah, kita harus selalu bersyukur ya. Thanks to God ya for His blessing ya for us in any condition. Dan semoga doanya semua semoga sehat selalu, dan terutama di mata kuliah ini ya ada pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh teman-teman. Akhir kata ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.